Oke, kembali lagi. Kita bertemu lagi di pertemuan materi berkaitan dengan turunan fungsi. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang turunan fungsi kedua. Maksudnya apa? Adalah kita harus menentukan sebuah turunan dari sebuah fungsi, tapi sebanyak 2 kali. Nah, langkah pertama di sini untuk menentukan turunan fungsi kedua, langkah pertama adalah kita harus menentukan yang dikatakan sebagai turunan fungsi pertamanya. Nah, turunan fungsi pertamanya kita cari. Dan setelah kita cari turunan fungsi pertama, lalu kita harus menentukan turunan kembali dari fungsi yang sudah kita turunkan sebelumnya. Nah, untuk lebih lanjut, untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan ada sebuah fungsi, fungsinya adalah sin 5x. Maka untuk menentukan turunan fungsi keduanya, berarti kita cari dulu fungsi turunan pertama, f(x) sin x, ya, sama dengan turunan dari sin adalah cos berapa? Ya cos 5e, karena sinnya adalah sin 5e. Nah, turunan berikutnya adalah turunan dari angka 5. Turunan dari angka 5 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5 cos 5e untuk turunan yang pertama. Nah, untuk turunan yang kedua berarti f double x sin x. Nah, berarti f double x-nya seperti apa? Kita turunkan dari turunan pertama. Jadi bukan turunan dari fungsinya, tapi turunan dari turunan yang sudah kita turunkan dari fungsi atau hasil dari turunan pertama. Hasil dari turunan pertamanya adalah 5 kali cos 5. Maka kita turunkan kembali. Berarti di sini ada angka 5. Turunan dari cos adalah negatif sin. Ya, sin berapa? Ya, sin 5e karena cosnya cos 5e. Lalu turunan dari 5x-nya adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5 kali 5, 25. Yang ini kita kalikan. Dikali negatif, jadi negatif 25 sin 5. Itu yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, kita punya soal juga sama. Kita cari turunan fungsi kedua dari cos 4e. Maka kita cari dulu e sama dengan turunan dari cos adalah negatif sin 4x. Nah, turunan dari 4x-nya adalah 4. Jadi jawabannya adalah negatif 4 sin 4. Itu baru turunan pertama. Nah, berarti turunan berikutnya adalah turunan kedua. Nah, turunan keduanya dari mana kita lihat? Dari sini. Di sininya negatif 4. Turunan dari sin 4x-nya adalah cos, kan ya? Karena turunan dari sin adalah cos. Cos berapa? Cos 4x. Berikutnya, turunan dari 4x-nya adalah 4. Jadi jawabannya negatif 4 kali 4, ya negatif 16 cos 4. Ya, mudah dipahami, mudah. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, ada 2 soal di sini. Pertama, kita akan membahas soal nomor 3 di sini, lalu ada soal nomor 4 di sini. Untuk soal nomor 3, perhatikan, ini perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di sini ada kuadratnya. Nah, kita harus menurunkan dari sebuah fungsi yang diturunkan kembali. Ya, yang kita turunkan kembali fungsinya. Misalkan pertama, ya, yang A dulu kita cari. Oke, kita ini. A adalah turunan kedua. Berarti langkah pertama kita tulis fungsinya. Fungsi di sini adalah sin kuadrat x. Maka turunan pertamanya adalah berapa? Kuadrat kita turunkan. Karena kuadrat itu kan turun 1. Nah, maka hasilnya gimana? Maka hasilnya di sini menjadi 2 berapa? Sin x. Kenapa 2 sin x? Karena kurang 1 ya. Ini pangkatnya kurang 1. Lalu turunan dari sinnya. Turunan dari sin adalah cos x. Ini turunan pertamanya. Ya, ini baru turunan pertama. Bagaimana untuk menentukan turunan kedua? Nah, untuk menentukan turunan keduanya, berarti ini kan perkalian. Perkalian dari apa? Perkalian dari sin x dikali dengan cos x. Maka di sini 2 kali sin x kali cos. Kita misalkan bahwa sin x ini jadi U, sedangkan cos x ini jadi V. Maka kita misalkan di sini U
kali V itu kalau turunannya adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Dan itu rumusnya. Nah, berarti nomor 4 untuk sementara kita skip terlebih dahulu. Nah, kita misalkan bahwa tadi U-nya sin X, V-nya adalah V-nya di sini adalah X, cos X. Maka untuk menentukan turunan keduanya dengan U kali V, di sini 2 kali gitu ya. Oke, gimana? Nah, boleh seperti ini. Ya. U aksen turunan dari sin adalah cos X kali V, V-nya cos X. Ditambah U-nya sin X. V aksennya cos X turunannya adalah min sin. Jadi jawabannya adalah 2 kali cos X kali cos X adalah cos kuadrat X, positif kali negatif jadi negatif sin kuadrat. Oke, yang A ya. Nah, lalu perhatikan kembali yang A jawabannya ini. Oke, kita pakai kurung saja biar di misalkan ya. Nah, lalu seperti ini. Lalu berikutnya adalah menentukan pertanyaan yang B di sini. Untuk menentukan pertanyaan yang B di sini nilai kan? Nilai F double aksen dari V per 3. V per 3 itu berapa? V per 3 itu sama saja dengan 180 derajat ya, derajat dibagi 3 berarti berapa? 60 derajat. Maka kita masukkan saja 2 kali cos kuadrat 60 derajat dikurangi sin kuadrat 60 derajat. 2 cos 60 berapa? Setengah ya? Setengah. Berarti setengah dikuadratkan. Sin 60 berapa? Setengah, tapi diakarkan, akar 3. Kita kuadratkan kembali. Ya. Berarti jawabannya 2. Setengah dikuadratkan 1/4. Kita pisahkan biar lebih tidak mengganggu ya. Oke. Dikurangi 1/2. Jadi kan 1/4 kali 3. Jadi jawabannya 2 kali 1/4 adalah 2/4 dikurangi 3 kali 1/4 adalah 3/4. Kalau 2 dikurangi 3 negatif 1/4. Jadi jawabannya adalah negatif 1/4. Ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aku